Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi MTS Nurul Falah kelas 7. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Kembali kita mengikuti PJJ, mata pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kalian masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Anak-anakku, tak terasa sekarang sudah bulan November, berarti kita masih 1 bulan lagi untuk menyelesaikan tugas pembelajaran di semester ganjil atau semester pertama ini di kelas 7 dengan materi yang baru, masuk bab 6 mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Insyaallah ketika masuk bulan Desember yang akan datang, kita sudah mulai mengikuti semester akhir untuk semester ganjil ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, kita juga semangat ya, bukan malah loyo, bukan malah kendor. Kita harus gaspol ya untuk terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita mengikuti kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, terlebih dahulu kita mengetahui tentang Nabi dan Rasul. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Nabi adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberikan wahyu, tapi untuk menyampaikannya dirinya sendiri. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul menyampaikan wahyu itu kepada dirinya sendiri dan umatnya, pada orang lain. Ini bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Sulaiman termasuk Nabi dan Rasul yang sama-sama kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian ada beberapa hikmah yang diutus Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah Nabi itu memberikan suri tauladan bagi manusia. Nabi dan Rasul juga merupakan penyampai wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang ketiga, Nabi dan Rasul sebagai penyampai agama Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kesatuan akidah semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, semuanya memang menyatukan akidah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi diutus untuk menunjukkan syiratal mustaqim, kepada jalan kebenaran. Dengan adanya hubungan zaman, perkembangan zaman, jumlah manusia, maka muncul berbagai macam aliran agama yang diciptakan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir yang mengajarkan tentang tauhid, yang mengajarkan agama Islam. Ya, jadi dengan pedoman ini yang ada dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Muhammad SAW akan menemukan jalan kehidupan yang terang dan benar. Minaz zulumati ilan nur. Itulah adanya Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Maka dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaiha
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita meneruskan materi tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian mungkin sudah mengetahui kisah Nabi Sulaiman ketika kalian belajar di SD ataupun di MI. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mengerti bahasa binatang, itu Nabi Sulaiman. Mungkin kamu pernah dengar cerita dari bapak dan ibu guru ya. Ya belajar akidah akhlak juga, mungkin belajar SKI kalau di MI, atau pelajaran agama diajarkan oleh guru agama kamu ketika di SD, menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang bisa mendengar suara-suara binatang karena Nabi Sulaiman mengerti dengan bahasa binatang. Jadi selain itu Nabi Sulaiman memiliki sifat tangguh dan dalam mempertahankan akidah Islam. Dengan memperjuangkan agama tauhid, ketegasan beliau di dalam memimpin umat sangat terasa. Karena ketegasan ini imbasnya didasari dengan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar satu kisah sajalah. Ya. Samping banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini terjadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masih berumur belasan tahun. Jadi Nabi punya keahlian juga, namanya apa tuh? Irhas. Kejadian luar biasa yang dimiliki seorang nabi, seorang calon nabi dan rasul, namanya irhas. Kalau wali kan kita tahunya karomah ya. Kalau manusia biasa namanya maunah. Kalau seorang nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau calon nabi dan rasul namanya irhas. Irhas pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman ketika usianya masih belasan tahun. Ketika beliau diajak ayahnya menghadiri sebuah sidang peradilan, membahas aduan salah seorang rakyat di bawah kekuasaan tahta Nabi Daud alaihissalam. Dilaporkan ya, karena tanaman pekarangan dirusak oleh kambing tetangga di malam hari, sehingga mengakibatkan orang tidak dapat bisa menikmati panennya, padahal udah mau panen ya, tapi tanamannya diinjak-injak oleh kambing tetangga ya. Pekarangan Nabi rusak. Nabi Daud akhirnya memanggil pihak yang dilaporkan, itu orang yang memiliki kambing-kambing tersebut. Jadi Nabi Daud bertanya kepada pemiliknya, benarkah kambing-kambing kamu merusak tanaman tetangga yang diinjak-injak oleh kambing kamu? Jadi sambil menunjuk pelapor, pada malam hari pemilik kambing menjawab, benar Tuan. Memutuskan bahwa kambing-kambing itu hendaknya diberikan kepada pemilik tanaman. Nah, akhirnya keputusannya seperti itu. Kambing yang menginjak tanaman tetangganya, putusan sidangnya, kambing tersebut diberikan kepada yang punya tanaman tersebut ya. Ya sawah lah kalau zaman sekarang begitu. Ya pada akhirnya ketika sudah diberikan, mendengar keputusan ayahanda itu Nabi Sulaiman malah nggak sependapat yang ada di dalam peradilan tersebut. Langsung dia mengemukakan pendapat, wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatutnya berbunyi kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya diserahkan hewan ternak tetangganya untuk dipelihara. Diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang pekarangannya yang rusak itu diserahkan kepada pemilik tanah untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali pada keadaan asalnya.
Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Ya, keuntungan kerugian lebih daripada sepatutnya. Itu jadi keputusan yang bijak yang diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dipelihara malah ya. Ya, jadi saling menguntungkan lah. Ya, kalau sekarang itu istilahnya saling menguntungkan. Jadi satu dengan yang lain tidak ada yang dirugikan. Kalau hewan yang tadi menginjak tanamannya diambil oleh yang tanamannya dirusak, kasihan kan? Yang punya hewan sekarang nggak punya penghasilannya apalagi. Akhirnya malah disuruh pelihara, supaya jangan sampai menginjak-injak lagi. Nah hasilnya ya dari susu dan sebagainya dikasih yang punya yang melihara sementara itu. Kemudian kalau sudah selesai, udah dirapikan, dikembalikan lagi tuh kambing. Kan saling menguntungkan kalau seperti itu. Nah inilah jawaban yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ketika usianya masih belasan tahun. Dia mendengar, dia hadir dalam sidang itu. Dan apa akhirnya? Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, semua orang yang ada di persidangan tercengang, kagum atas kecerdasan seorang anak kecil yang mungkin dianggapnya masih lugu, masih belum bisa apa-apa, tetapi otaknya cerdas. Bisa mengalahkan hakim-hakim. Nah, inilah jadi kecerdasan Nabi Sulaiman sudah terlihat ketika dia masih kecil dan belum jadi nabi. Itu irhas namanya tuh ya, kejadian yang sangat luar biasa yang dimiliki seorang bocah belum jadi nabi tapi udah cerdas ketika dia mengikuti acara persidangan. Jadi usul Nabi Sulaiman yang dipakai pada waktu itu. Jadi akhirnya peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sedikit ini, cerita ini ada manfaatnya dan menjadi ibrah ya, buat pelajaran buat kita. Ya, sebagai pelajar bagaimana kita nanti bisa menggunakan otak kita dengan kecerdasannya. Ya, jadi didinginin dulu. Seperti kalau kita marah, kita jangan terlalu marah dulu. Dinginkan dulu, ya. Ya inilah yang diajarkan atau suri tauladan. Ya diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini belum seberapa. Nanti akan kita lanjutkan lagi kisah-kisah yang lain masih mengenai tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari saya untuk tugas ya hanya dari ayat saja ya yang tadi saya baca, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu ditulis, suratnya ditulis berikut artinya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan kendor untuk belajarnya. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan hasil yang bagus nanti menjelang semester ganjil yang akan datang. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.